Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Nazliani Pane. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu tradisi yang ada di Indonesia, kemudian bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia merupakan negara multikultural, yang artinya Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, ras, bahasa, dan budaya. Baik, langsung saja kita masuk kepada tradisi yang saya katakan tadi. Jadi, tradisi ini sering dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Labuhan Batu Utara, khususnya masyarakat Muslim yang berdarah Batak dan Melayu. Biasanya tradisi ini disebut dengan endeng-endeng. Jadi, endeng-endeng ini merupakan tarian khas yang berasal dari Tapanuli Selatan. Tari ini merupakan perpaduan antara seni berdarah Melayu dengan tortor onang dari Tapanuli Selatan. Mengapa dikatakan perpaduan antara keduanya? Karena alat musik yang digunakan pada endeng-endeng ini dari etnis Melayu, yaitu gendang pakpung dan juga rebana. Kemudian juga ada menggunakan alat musik modern lainnya seperti drum, kemudian gitar. Nah, adapun tarian yang digunakan yaitu tarian tortor, yang gerakannya membuka, menutup, dan juga ada saling menggenggam antara satu sama lain. Masuknya endeng-endeng ke Kabupaten Labuhan Batu Utara itu pada tahun 1980-an. Dan endeng-endeng ini hanya hype di beberapa kecamatan saja di Kabupaten Labuhan Batu Utara, yaitu Kecamatan 910, Merbau, Kolo Selatan, dan juga Ignatas. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada kecamatan lain yang juga melakukan tradisi ini. Endeng-endeng ini biasanya dilakukan pada saat acara pesta, misalnya pesta khitanan, kemudian akikah, pesta perkawinan atau walimatul urus, dan pesta lain-lain. Nah, adapun makna dari endeng-endeng ini ialah sebagai ungkapan kegembiraan. Makanya ungkapan kegembiraan dan pergaulan. Makanya tadi endeng-endeng itu diadakan pada saat acara-acara pesta. Endeng-endeng biasanya dilakukan pada waktu malam hari setelah acara kenduri dan siang hari setelah acara upah-upah. Nah, endeng-endeng bisa dilakukan di dua waktu tersebut, malam dan siang hari, atau boleh juga di antara salah satu waktu tersebut. Nah, setelah tadi saya sudah menjelaskan mengenai apa itu endeng-endeng, kemudian bagaimana sejarahnya, selanjutnya mari kita menyaksikan bagaimana sih tradisi endeng-endeng itu, kemudian apa saja sih makna-makna yang terkandung dalam gerakan endeng-endeng tersebut. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, bisa kita lihat sama-sama bahwasanya di video tersebut ada dua orang yang sedang menortor dan membawa bunga. Nah, jadi teman-teman, dalam endeng-endeng itu ada strukturnya. Jadi urutan menortornya itu berdasarkan dalihan Natolo atau sistem kekerabatan yang ada dalam keluarga Batak. Jadi yang pertama kali menortor itu adalah suhud. Nah, suhud ini merupakan kerabat atau keluarga dari ayah mempelai wanita. Nah, jadi bisa kita lihat juga di situ MC memanggilkan nama-nama. Nah, jadi nanti MC lah yang mengatur jalannya endeng-endeng ini. Jadi siapa yang menortor selanjutnya dipanggilkan oleh MC. Nah, jadi kita lihat juga bahwasanya tadi dua orang yang pertama kali itu membawa bunga karena sebagai penyambut tamu juga. Nah, jadi ini yang menortor masih kerabat suhud ya teman-teman. Nah, jadi adapun makna dari menortor yang genggaman tangan ini ialah bahwasanya apabila terjadi sesuatu tetaplah saling menggenggam antara satu sama lain.
antara kerabat. Tetaplah menjalin silaturahmi. Adapun makna dari gerakan endeng-endeng ini ialah yang mana anggota tortor membentuk lingkaran dan kemudian saling menggenggam tangan satu sama lain. Kemudian pengantin berada di tengah-tengah dan anggota tortor mengelilingi pengantin. Adapun maknanya ialah apabila terjadi sesuatu atau badai di dalam rumah tangga mantin perempuan dan lelaki, maka ingatlah bahwasanya masih banyak orang baik yang ada di sekelilingmu. Nah, dapat kita lihat juga bahwasanya di sini kerabat memberikan pelukan kepada pihak keluarga yang sedang menyelenggarakan pesta dan juga kepada pengantin. Nah, adapun pelukan yang diberikan kepada pihak keluarga itu berupa nasihat dan memberikan semangat kepada pihak keluarga yang akan ditinggalkan oleh mantin yang mengikut suaminya. Kemudian pelukan yang diberikan oleh kerabat kepada mantin perempuan ataupun laki-laki itu berupa nasihat rumah tangga. Nah, kemudian setiap anggota yang menortor, kerabat-kerabat yang menortor itu memberikan hadiah kepada pengantin ataupun pihak keluarga yang melaksanakan pesta. Hadiahnya dapat berupa kado, uang, ataupun kain. Adapun makna dari pemberian hadiah ini ialah bahwa kerabat-kerabat tersebut ikut berbahagia dalam acara pesta tersebut. Instrumen lagu yang digunakan pada saat endeng-endeng ini bukan lagu-lagu yang sembarangan, tetapi lagu yang memiliki makna-makna tertentu. Makanya seperti yang kita lihat tadi, ada yang menangis, itu karena pembawaan suasana dan juga karena makna yang terkandung di dalam lagu-lagu tersebut. Jadi rangkaiannya yang pertama kali menortor itu adalah suhud. Di jam pertama itu suhud, kemudian di jam kedua adalah hula-hula, kemudian di jam ketiga anak boru, kemudian di jam keempat kerabat ataupun rekan kerja pengantin. Nah, itulah tadi cuplikan video tradisi endeng-endeng yang ada di Labuhan Batu Utara. Di situ saya hanya menampilkan secara singkat saja karena kalau menampilkan secara keseluruhan itu ada 4 jam ya teman-teman. Jadi bakal panjang banget. Jadi saya hanya menampilkan cuplikannya saja. Nah, selanjutnya bagaimana sih pandangan syariat Islam terhadap tradisi endeng-endeng ini? Nah, tradisi endeng-endeng ini bertentangan dengan syariat agama Islam. Mengapa demikian? Karena pada saat acara tortor terjadi yang namanya campur baur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahramnya, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ikhtilat. Nah, pada saat tortor ini besar kemungkinan akan terjadi bersentuhnya wanita dengan lelaki yang bukan mahramnya, kemudian juga ada interaksi dan lain-lain. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 32 yang intinya ialah hendaklah kalian menahan pandangan, kemudian menjaga kemaluan, menutup aurat, kewajiban berkerudung, tidak menampakkan perhiasan kecuali kepada mahram. Nah, jadi di sini Allah memerintahkan kepada wanita, khususnya kepada wanita, untuk menjaga kehormatan diri dalam pergaulan. Adapun alternatif solusi agar endeng-endeng ini tetap dapat dijalankan tetapi tidak melanggar syariat Islam ialah pada saat dilaksanakannya acara endeng-endeng, antara wanita dan pria itu dapat dipisahkan. Jadi bisa diberi semacam
tabir atau tirai yang berfungsi sebagai pemisah antara kaum lelaki dan kaum perempuan, sehingga tidak terjadi yang namanya campur baur antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Baik teman-teman, setelah tadi saya sudah menyampaikan bagaimana pandangan syariat Islam terhadap tradisi endeng-endeng, itu menjadi akhir dari video pada kali ini. Kepada Bapak, Ibu, teman-teman, saudara, sahabat yang telah menonton video saya hingga akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian tentang tradisi endeng-endeng ini, saya mohon maaf. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa nantikan video berikutnya ya.